Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Quran surat Al-Anfal 36, 37, 38. Saya akan baca yang 38-nya. Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Itu di Quran, maaf ya, yang barusan Quran surat Al-Maidah ya, ayat 100. Iya. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi tidak sama yang buruk dengan yang baik. Pertama, dari sisi akidah, tauhid dan syirik tidak sama dan tidak bisa dicampur aduk. Ketika syirik dicampur aduk dengan tauhid, maka rusaklah tauhid. Tidak bisa dicampur antara iman dan kufur. Ketika dicampur aduk, maka rusaklah iman. Tidak sama infak untuk fisabilillah dengan infak untuk menghalangi orang di jalan Allah. Jadi mengeluarkan harta untuk menghalangi juga disebut infak, mengeluarkan harta. Dan disinilah terus hampir keseluruhan tidak sama ibadah yang lahir dari tauhid dengan ibadah yang lahir dari syirik. Tidak sama ibadah yang lahir dari iman dengan ibadah yang lahir dari kekufuran. Karena itu Allah sengaja memberitahukan kepada Rasulullah, la yastawil khabith, tidak sama yang buruk, wat thayyib dengan yang baik, walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun banyaknya itu membuat kamu menarik karena banyaknya. Nah, di sini jelas bahwa benar tidak diukur oleh jumlah pelaku. Benar tidak diukur oleh jumlah harta. Benar tidak diukur oleh jumlah fatwa. Tapi benar diukur oleh kebenaran dari Allah. Begitu. Ketika saya sampaikan bahwa saum 9 hari di bulan Dzulhijjah, hadisnya ada, tapi hadisnya dhaif, tidak bisa digunakan. Kemudian yang mengatakan ya dhaif mah beak cenah hadis teh begitu. Ya karena lebih banyak yang dhaif, bertebaran di mana-mana. Irak itu diantara tempat produksi hadis-hadis dhaif, hadis palsu. Karena sengaja mereka menyandarkan kepada Rasul supaya dipercaya,
padahal itu untuk pribadi, padahal itu untuk kelompok, padahal itu untuk duniawi. Nah, banyak sekali dikumpulkanlah oleh para ulama, ada hadis-hadis palsu khusus digunakan dan sudah diterjemah. Ada hadis yang dhaif. Ketika beralasan dhaif juga hadis, saya tanya, Anda siap tidak beralasan dengan alasan yang lemah di hadapan Allah? Itu kan nanti kembali kepada Allah semua, dan semua kan diminta alasan. Pertanyaan saya, siap tidak Anda beralasan di hadapan Allah dengan alasan yang lemah? Silakan, begitu. Nah, itulah ya. Maka alasan itu sudah Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, diantaranya berfungsi memisahkan antara yang buruk dengan yang baik, ya, untuk supaya jelas. Nah, kalau sudah jelas terserah, nah gitu. Dan di dalam surat Al-Maidah tadi sudah tersirat bahwa benar itu bukan dilihat dari jumlah, baik jumlah pelaku, jumlah materi, karena sekarang sudah mulai terpengaruh batur mah maju, tinggal itu gedung-gedungnya, kekayaannya sudah mencapai triliunan dan lain sebagainya. Alah aya nu kieu kejem kuring tinggal ya Ustaz, rumah itu kan banyak, Muhammadiyah maju ekonominya dan lain sebagainya. Saya cuma jawab, nah atuh ente di Persis wae gitu. Ngahulang saya naon atuh di Persis yang naon. Persis mah berusaha supaya benar tuh. Nah, benar itu tidak diukur oleh jumlah pelaku, jumlah kekayaan dan lain sebagainya. Nah, makanya di surat Al-Maidah tuh tidak sama yang buruk dengan yang baik, walaupun yang buruk itu karena banyaknya menarik perhatian kamu, menakjubkan bagi kamu. Nah, gitu. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya ulil albab, wahai orang yang berakal. Saya kalau baca ini ngahulang, jadi kok Allah begitu mengarahkannya ya dengan ungkapan fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Nah, begitu. Setelah Allah pisahkan dengan Quran tadi, kemudian Allah perintahkan agar teguh, ya, tetap di situ. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, udullah, berdoalah kepada Allah, ayarzuqani, agar Allah memberi rezeki kepadaku, malan, berupa harta. Ya, semuanya juga begitu kan. Sararea ge sok ngadua ka Allah, sangkan dipaparin rezeki berupa harta, itu wajar, manusiawi, nggak apa-apa. Nah, di kalangan sahabat juga sama. Ya, ngadua ka Allah, atak atukang cenah kudu tahajud, ikut susah kieu teh. Kudu daek tahajud, ikut susah kieu teh. Ya. Jadi mun teh susah semua. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalilun tuaddi syukrahu khairun
min katsirin la tutiku. Sedikit tapi tertunaikan kemestiannya, daripada banyak tidak tertunaikan kemestian. Malah di sini mah tutiku, daripada banyak kamu tidak bisa memikulnya, payah memikulnya, begitu. Jadi sedikit tapi tertunaikan itu lebih baik daripada banyak tidak bisa kamu pikul. Nah begitu. Karena itu bukan dari jumlah, tetapi kita memohon kepada Allah apabila perlu ada itu. Apabila perlu segitu ke atas deh. Lain ningali jumlahnya di mana perlu ayat gitu ya. Tibatan loba tapi nalika perlu tidak pada loba. Ya. Paham ya? Nah, begitu. Kita ada doa ketika duduk di antara dua sujud. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini gitu. Waktu nak kurban ya rezekina gitu. Jadi ada yang mohon Rasul beri arahan, cara dicari ke Rasul. Ya memang manusiawi itu, tapi Rasul selalu memberi arahan. Nah begitu. Kenapa? Khawatir banyak, tetapi dikeluarkan untuk kemaksiatan, dikeluarkan untuk menghalangi orang dari jalan yang benar, dikeluarkan untuk menuntun orang kepada pelanggaran. Ini tidak sedikit, malah jumlahnya kadang miliaran dikeluarkannya itu, tetapi justru malah dikeluarkan untuk melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Itu kadang biayanya lebih besar, itu kadang miliaran ya. Dan ridho dibawa ke kuburan, tuluy ngeluarkan duit gitu. Kan itu bukan sedikit. Nah, begitu. Karena itu Allah sengaja menurunkan Quran, mengutus Rasul, baru ketahuan apa yang mereka korbankan untuk Tuhan mereka. Kan ada penyembelihan ada. Malah kadang-kadang mencit onta, sembeli patungan, mencit onta. Lalu yang membagikannya siapa? Atas nama siapa? Pemana ya? 10 orang mencit onta. Untuk membagikannya atas nama siapa? Diundi. Ternyata yang keluar undi itu saya, maka saya bagikan itu atas nama saya, karena saya hasil undian. Nah begitu. Maka lahirlah cara yang disebut udhiyah, kurban itu. Cara yang tadi tidak dibenarkan. Ya semacam arisan lah untuk kurban. Tetapi inilah cara yang dibenarkan, yaitu yang mampu silakan berkurban, tidak usah patungan, dan telah ditetapkan 1 orang 1 ekor kambing. Baru ada patungan untuk sapi 7 orang, untuk unta boleh 10 orang. Ya. Ada yang mau tebar kurban, ya tapi sahamnya nilainya satunya 3 juta. Saya bilang tambahan 3 juta gitu, asal cukup umur weh. Cenah rada leutik, urang badalain rek ningali gede leutik na bener teu. Nah, begitu ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sengaja ini menurunkan ayat ini agar Rasulullah tidak salah pandang. Karena
kadang-kalanya orang-orang kafir ketika mengorbankan yang gede, yang banyak, dan mereka menganggap cara itulah yang terbaik. Fasayunfikunaha tsumma takunu alaihim hasratan. Mereka berinfak tapi menjadi penyesalan bagi mereka. Nah, inilah ya yang harus apiknya itu. Di dalam kitab Tahdzibul Akhlaq saya baca ada 4 golongan yang bisa menghalangi cahaya Islam. Jadi cahaya Islam itu tidak padam, tapi kadang penglihatan orang terhalang. Daangrek itu Islam nama. Cuma kadang penglihatan orang terhalang. Putih, tapi kadang ada haseup, gitu. Tapi kan penempo jalma teh kahalangan, teu bisa ningali putihnya itu karena ada asap itu. Aya haseup, padahal bodas, tapi kahalangan ku haseup kan gitu. Geulis teh ngan kahalangan ku haseup penempo urang teh. Nah gitu. Keur mapoek tambah itu deh. Ya, nah begitu. Satu, orang yang beramal tanpa ilmu. Ya'malun wa la ya'lamun. Ada yang ya'lamun wa la ya'malun. Nah, 2 tah. Jadi ada yang ya'lamun wa la ya'malun. Ada yang ya'malun wa la ya'lamun. Nah, itunya. Abaliut pisan. Jadi ada orang yang ya'lamun, tahu, berilmu lah. Wa la ya'malun, tapi tidak beramal. Itu. Ya'lamun wa la ya'malun. Tahu tapi tidak beramal. Ya. Yang kedua, ya'malun, beramal. Wa la ya'lamun, tanpa ilmu. Jadi yang berilmu tidak beramal, yang beramal tidak pakai kacau. Jadi sarua itu mau benar. Nah, gitu. Ini yang bisa menghalangi cahaya Islam itu. Ada juga yang jorok, ya'malun wa la yata'allamun, beramal tapi tidak mau belajar. Akhirnya mah kitu we. Sapanggihna ti kolot, ai mah ieu warisan teh kitu we. Tapi tidak mau belajar. Nah, yang keempat mah wanasu minat ta'allumi yamna'un. Ada yang menghalangi orang untuk belajar, untuk tahu. Nah, dengan berbagai macam alasan. Sampai sekarang. Kalau dulu di zaman penjajahan tidak boleh ditarjamah kan. Silakan baca Quran tapi tidak boleh ditarjamah, maka ya bodoh aja. Hanya baca. Kemudian berkembang, boleh ditarjamah tapi tidak boleh ditafsirkan, aturannya hukumaha. Tafsir itu kan penjelasan. Nah, ada lagi dengan cara cing percaya we ka ulama, tong loba tatanya itu kan. Tong loba tatanya ka guru, ka ulama, doraka. Akhirnya ilmu tidak berkembang, tidak bertambah, cukup dipagar seperti itu. Nah, inilah ya. Jadi hendaklah tahu yang baik dengan yang buruk. Allah sudah memisahkan. Jadi hendaklah dengan ilmu. Ya ulil albab. Ini kan di situ ada ilmu. Bukan sekedar akal tetapi ada ilmu. Ada ilmu yang bersifat perkiraan.
Ada ilmu yang pasti. Ilmu yang bersifat perkiraan itu yang lahir dari manusia. Semuanya perkiraan, bukan kepastian. Sedangkan yang pasti dari Allah. Nah, karena itu ketika melaksanakan agama, jangan menggunakan ilmu yang tidak pasti. Jadi agama tong dikira-kira, gitulah bahasa gamelan harus pasti kan. Sedangkan jika lahir dari akal manusia itu hanya perkiraan. Perkiraan tidak bisa dijadikan pegangan kebenaran. Nah, turunlah Al-Quran, diutus Rasul, inilah kepastian. Dalam pelaksanaan akidah pasti, ibadah pasti, muamalah juga pasti, udah. Nah begitu. Dan Nabi menasihati da ma yuribu ila ma la yuribu, tinggalkan yang meragukan kamu, pindah kepada yang tidak meragukan. Ini banyak juga ya terjadi, yang sudah yakin malah ikut kepada yang ragu. Jadi yang yakin itu yang dari Allah, Quran Sunnah kan. Sedangkan yang bukan Quran Sunnah berarti hasil pikiran manusia. Hasil pikiran manusia mah hanya perkiraan, bukan kepastian. Itu duniawi. Walaupun dianggap agama, itu duniawi. Kalau dari pikiran manusia mah, tanya, dokter kan bukan pasti memberi obat itu. Makanya minggu depan ka dieu deui terek pariksa hasilna. Dengan dosis sekian cukup atau kudu ditingkatkeun atau dikurangan gitu. Artinya bukan kepastian. Tong sok goreng hate ka dokter. Ajarkeun teh, hayo heung kalau duit titah ka dieu deui lain gitu. Itu mau memeriksa hasilna gitu. Kalau duit pan nomor hiji teman, gitu. Nah, karena itu ada nasihat ini. Janganlah kamu duduk bersama ulama, tuhnya dicari, dengan ustadz, dengan kiai, kecuali ustadz, kiai, ulama yang memindahkan kamu dari ragu-ragu pada yakin. Jangan terbalik, dari yakin malah menjadi, nah gitu. Bahasa gamelanna nu tadina tina kira-kira karena Quran Sunnah gitu atuh. Ulah geus dina Quran Sunnah malah asup deui kana kira-kira. Tuluy ngangtukeun hukum dina agama ceuk abdi mah manusia atuh mah. Mending oge ceuk Quran kartos kan depan ieu urusan agama cek abdi mah tuluy urang teh ngilu ka sami minta ganjaranna. Bagaimana tanggung jawabnya? Malah saya tegur tuh ada ustaz juga ketika ditanya lalu menjawab, kata yang tanya kok beda dengan putusan dari Dewan Isbah. Ia jawab ieu mah saanaeun we gitu. Manya aya hukum agama saanaeun. Sasorangan pan keur sararea. Saya tegur antum tong kitu nyarita teh. Ngai agama eta teh nu antum gitu ngejeng saanaeun. Ya. Nah, itulah ya. Ini, jadi janganlah duduk di satu majelis gitu ya, atau disebut ustaz kiai nanti. Jangan duduk di majelis kecuali majelis yang memindahkan kamu dari ragu kepada yakin, dari kira-kira kepada yakin, nah gitu. Kedua, memindahkan kamu dari riya kepada ikhlas. Kan hari hasil jelema mah pamer, ya kan sok aya pameran, dipamerkeun, ya gitu jelema mah. Karek manggis tak saeutik Allah pamerkeun. Dari Allah mah ikhlas ya.
Kemudian memindahkan dari permusuhan kepada persaudaraan, yaitu dengan Quran dan Sunnah maksudnya. Memindahkan dari hirsun kepada zuhud. Nah inilah. Nah, sekarang tidak sedikit yang bergeser. Saya khawatir juga, terutama anak-anak muda yang memandang kemajuan yang lain. Datang pada saya ngobrol, Ustaz atau saya mau maju, kudu orang teh berusaha kolaborasi, tinggal lah. Saya cuma satu saja tanya Anda teh abadi di dunia, itu aja. Ngomong gitu teh, nah nuka pikir ku ente teh rek abadi di dunia. Nah kumaha cenah Ustaz? Eta tanggung jawabna kumangke di hadapan Allah. Nah ini yang seringkali dilupakan. Kumaha tanggung jawab mangke kemudian nanti pikiran juga. Ya gitu di sakapun nu kukul tu saya terus mau maju cenah kieu mah. Ente eta maju ke leumpang. Nah itu. Nah, kemudian inilah yang juga kita coba bongkar, kita ungkap. Ada orang yang berilmu, ada ilmu dunia, ada agama, tapi kadang tidak menyadari dia punya ilmu. Nah ini ya, dia ilmu tentang Quran Sunnah sudah tahu, tapi kadang-kadang ini seakan-akan menjadi tidak tahu. Kapan sing antum nyaho? Nu eta teh bid'ah. Hadisnya ge doi. Ah, tapi itulah ya. Kadang-kadang ini sekarang ini muncul kaum yang berilmu tapi tidak sadar dia berilmu. Jadi ada manusia berilmu tapi tidak sadar dia berilmu. Jadi ada yang berilmu sadar dia berilmu, ada yang berilmu tapi tidak sadar dia berilmu. Saya sering ingatkan, Pak, antum teh di pesantren, antum dari pesantren Persis, gitu. Saya itu yang mengingatkan saja, karena kadang-kadang lupa. Jadi ada yang berilmu, ia tahu dia berilmu. Jadi ada orang yang tahu, dia tahu bahwa ia itu tahu. Ada orang yang tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tahu. Ada orang yang tidak tahu, tapi tahu, dia tidak tahu. Yang gembat mah ada orang yang tidak tahu, tapi tidak tahu, dia tidak tahu. Jadi ada orang yang berilmu, dia sadar saya punya ilmu. Itu ilmu di sini yang maksudkan Quran Sunnah. Ilmu umum kan relatif. Ya, sadar saya punya ilmu, lalu diamalkan, disampaikan, itu. Yang kedua, ada yang punya ilmu Quran Sunnah tapi tidak sadar dia punya ilmu itu, makanya tidak bukti di dalam amal. Yang ketiga mah orang yang tidak berilmu sadar saya tidak berilmu, makanya mau belajar, mau ngaji, mau talab ilmu. Nah yang rusak yang keempat, orang tidak berilmu tidak sadar dia tidak berilmu, gitu. Ngajar ente, diajar ente, ngadengikeun ente. Itu kan ngajar, mun teu ngajar, diajar. Ya, mun teu ngajar, teu diajar, ngadengikeun atuh. Teu ngadengikeun resep atuh. Ieu mah ngajar ente, diajar ente, ngadengikeun teu, resep ge ente. Eta teh kacida bisa ya. Kemudian saya kutip juga tafsirnya di tafsir Ibnu Katsir. Katakan Muhammad, beritahukan kepada umat begitulah, bahwa tidak sama yang baik dengan yang buruk. Walaupun yang buruk mengagumkan,
Ya walaupun yang buruk menarik perhatian. Kasratul hobis. Nah kadang-kadang gitu kan. Kegeningan loba nami gawena. Nah ini yang dikhawatirkan. Ana qalilal halalan nafi'a khairun minal katsiril haram adzar. Yaitu yang sedikit halal bermanfaat lebih baik daripada banyak tapi haram dan memadorotkan. Bukan berarti berpikir masalah sedikit banyak, karena itu relatif itu, ya. Bisa jadi hari ini saya dapat banyak, tapi diukur dengan yang lain bisa jadi sedikit. Nah, kembali kepada Quran surat Al-Jumu'ah, ya, arahan dari Allah bahwa hendaklah dimodali dengan sujud kepada Allah. Setelah salat silakan mau usaha apa, tapi dimodali dengan sujud. Carilah barokah, bukan jumlah, carilah barokah. Dan hendaklah tidak lepas dari zikrullah. Kenapa? Karena lupa itu manusiawi. Orang kan sok poho kalau itu manusiawi. Makanya diatur oleh Allah salat teh kitu teh. Kayak aya lohor, aya asar, aya maghrib, aya jadi subuh sampai malam terus ka aping. Ka asuh gitu lain ku kulutus. Pada waktunya 17 rakaat masa kalikeun we subuh. Ada jongjon entah. Inilah ya. La'alakum tuflihun. Dan dalam sebuah hadis dinyatakan ma'aqalla wa kafa khairun mimma katsura wal ha. Sedikit tapi cukup lebih baik daripada banyak melalaikan dari agama. Melalaikan kamu dari Allah. Nah, tapi relatif ya. Karena di zaman Nabi juga ada pengusaha besar Abdurrahman bin Auf. Ada Utsman bin Affan. Itu orang-orang yang kaya, pengusaha berhasil. Ya, tapi jadi barokah. Allah sengaja mengisahkan antara Qarun dan Nabi Sulaiman. Qarun kaya. Sampai kunci-kunci gudang saja teka panggul kesorangan. Maksudnya banyak. Dan muncullah dengan takabur. Ini hasil usaha saya. Dan membangkang kepada Allah. Akhirnya oleh Allah dikubur. Qarun dengan hartana we sekalian di ruang beres. Ternyata nggak bisa apa-apa. Terkenal nepi kain apa harta karun. Nah itu. Bukan tidak boleh. Nabi Sulaiman itu lebih kaya. Nabi Sulaiman ya raja. Qarun bukan raja. Pinternya luar biasa. Sampai mengerti bahasa binatang. Mengerti bahasa jin. Kekayaannya wah, luar biasa. Tapi dia tawadu kepada Allah. Dia menyatakan hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini karunia dari Tuhanku menguji aku apa aku syukur atau kufur. Tuh. Jadi Allah sengaja kisahkan ada Nabi Sulaiman, ada Qarun kan kaya, tetapi Qarun mah kekayaan membawa kepada kehancuran karena tidak bersyukur kepada Allah, tidak berterima kasih kepada Allah, dan Allah tidak senang kepada yang tidak berterima kasih. Sedangkan Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah. Dia tetap tawadu, ia tetap sujud kepada Allah walaupun ia jadi raja. Paling kaya, paling pintar. Ya maknya pintar pisan. Kan bahasa binatang saja beliau ngerti. Beliau senyum aya eta rekan liwat semut kajarok bisa katincak jelema teh cenah sakapeung mah tara
merhatikan. Nah, Nabi Sulaiman senyum, bahasa semut tuh tahu. Orang mah tuh bisa lah, ya. Ya. Nah begitu. Nah bagian terakhir ini saya dorong ya untuk melakukan udhiyah kurban. Tapi yang pada tahun ini oleh Allah tidak ditakdirkan bisa kurban, jangan bersedih hati. Ya. Jadi usah kudu atohnya, ada pikiran teh goreng wae. Ya. Anu teu bisa kurban tahun ieu tong nyeri hate itu kan belum ditakdirkan oleh Allah. Tapi kade ulah atoh, nah itu. Paham ya? Iya, itu. Tapi ka sedih teh. Nah, abdi matara ditagih urang anggota, ini sedih. Nah, sedih teu kabagian-kabagianana, teu kahadeanana. Sedangkan itu kan diputarkan untuk roda jamiah, jariah, tetap ini sedih teh abdi mah, teu ditagih. Itu nana saya ganturkeun jelema ayeuna nya. Ieu cenah geus 3 bulan can iuran, da teh nu nagih atuh aturkeun. Kita ini sekarang udah ya Allah siapkan lahan kebaikan. Silakan untuk berkurban, udhiyah namanya. Kalau udhiyah bisa pertama tempat penyembelihannya di mana saja. Kalaupun ada yang tebar, kemarin ada yang mau tebar itu 150. Saya bilang ke pesantren itu 7 saham. Saya minta loba karena ini untuk ditebar gitu. Kebagian 7 kali kencing ya nanti pada saatnya. Jadi boleh kalau kurban ditebar. Malah saya kalau tebar, kalau kambingnya itu di daerah yang perlu di situ dakwah. Supaya tahu bagaimana cara udhiyah itu. Ya karena ada juga yang caranya tidak sesuai. Jadi tempat di mana saja, cuma waktu yang ditentukan. Adapun yang ibadah haji itu tidak boleh di mana saja. Itu harus di sekitar Mekah. Mekah, Mina, ya daerah haram itu. Sudah ada yang setuju, malah kalau tidak salah dari MUI dan dari yang lain. Karena jutaan orang repot kalau hadyu di sana semua. Nah, kita pisah. Kalau yang haji ifrad tidak melaksanakan hadyu, orang sana kan hanya umrah misah manehna waktu haji we bungkul. Jadi mereka tidak menyembelih. Haji kiron itu kiron tuh umroh dan haji disatukan, selesai umroh langsung haji. Nah itu biasanya bawa kambing dari tempatnya, itu tempat yang dibawa gerak. Jo diurang menang dipencit diurang tepung. Justru haji kiron mah Nabi para sahabat naruntun domba, artinya tempatnya sudah ditentukan. Bagaimana cara katanya repot? Kenapa repot sih? Karena yang menyembelih ada di sana. Untuk membagikan mereka juga ada. Nah begitu. Jadi ada kebijakan tahun ini kemungkinan hadyu disembelih di kita, di negeri sendiri. Jadi kene itu tekudu hadyu. Saya amanatkan hadyu. Jangan khawatir, itu sudah diurus oleh perwakilan kita di sana. Di ayeuna we geus pesen, siapkeun. Nah, kalau mau nanti jamaah perwakilan lihat tuh domba teh. Begitu waktu saya itu 400. Ajak saya Karom, Karo dan perwakilan yang mau. Pas datang truk ini, silakan itu. Masuk ke tempat penyembelihan kan ada khusus
ya, penyembelihan ini, penyembelihan begitu, untuk kepercayaan. Ustaz cina kenging nyunkeun dagingnya silahkan, kan punya kita, boleh, ya. Nah, begitu itu hadyu namanya. Jadi kalau nanti kenapa persis bertahan hadyu itu di sana bagi yang berhaji, karena memang begitu dalilnya. Apakah persis tidak memperhatikan asas manfaat? Urusan pemanfaatan kan orang sana juga tahu. Nah yang di kita mah udhiyah mah waktunya ditentukan, tapi tepat penyembelihan silakan. Jadi kalau ada yang tebar kurban, ya. Kemudian juga bagi yang melaksanakan kurban ini, saya sulit kadang-kadang ya. Pokoknya saham 3,5 juta. Ayah genep, karek genep. Nusa orang deh abdi bukan boga 3 juta. Tarima we atuh. Hijikeun ari meuli sapi bisa mah dar we atuh. Nah, cenah eta mah tungan 3 juta. Pan malaikat nyahoeun, riweuh pisan. Jangan sampai menghambat orang ibadah atuh. Gitu. Pandura kudu rata gitu. Silakan atau oke, tapi kalaupun ada yang kurang, tapi cukup lah. Anu kurasa orang wae mah tapi bisa kabeli sapi dar wae. Mending juga si eta we itu sararea itu kurang kabeh. Jadi malaikat ge tahu lah meniribu pisan. Nah, pernah kan ada kasus pamannya 7 orang bisa beli sapi gede deh halus. Ayah saya duit teh sadomaheun belikeun atuh kana domba. Nya sini jadi nusaha atuh. Pakai jadi nusaha malaikat apaleun riweuh. Jadi 7 orang kurban 1 ekor sapi dan gitu itu meniriweuh teh atuh. Ya kalau terjadi di sini ada ragu-ragu kasayakeun lah. Itu saya biasanya ditebar itu yang masih minta itu dari NTB. Dari NTB ada murid saya di sana mengembangkan. Nah, kalau ada lebih saya kirim ke sana biasanya duitnya. Nah, wayahna kirim duit patona. Benar, disembeli. Ini untuk kepercayaan saja, begitu ya. Nah, itulah ya gambaran. Mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya. Sekian saja.